Sudah dah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam ini kita akan mengkaji lanjutan kajian sebelumnya, yaitu kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, salah satu ulama bermadhab Syafi'i. Dan kita sudah sampai kepada hadis yang nomor 4. Maka di hadis yang keempat ini disebutkan an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yajma'u khalqahu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihil malaku fayamfukhu fihi ruha
Jadi hadis yang keempat ini panjang sekali. Cuma di sini dibagi menjadi dua bagian supaya penjelasannya lebih mudah. Nah, ini adalah hadis yang keempat bagian pertama. Nanti ada bagian kedua. Nah, di bagian yang pertama dari hadis yang keempat dikatakan dari Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah As-Sadiqul Masduq telah menyampaikan hadis kepada kami, sungguh salah seorang di antara kalian dihimpun dalam perut ibunya selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal darah juga seperti itu 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging juga seperti itu 40 hari. Setelah itu semuanya, kemudian malaikat diutus oleh Allah dan meniupkan ruh kepadanya. Jadi dari hadis ini disebutkan yang pertama adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah as-sadiqul masduq, yang artinya adalah beliau adalah orang yang benar dan jujur dalam perkataannya dan yang dibenarkan dalam setiap yang ia sampaikan dalam masalah agama. Jadi gak mungkin kalau ada seorang nabi kok yang disampaikan itu tidak jujur, kok yang disampaikan adalah sebuah kedustaan atau kebohongan, maka itu bukan sifat dari nabi. Makanya kalau nabi itu ada 4 sifat wajib yang harus dimiliki. Ada yang masih ingat? Yang pertama adalah siddiq, jujur. Jadi yang disampaikan semuanya benar, jujur. Terus apa lagi? Siddiq, tabligh. Artinya apa? Menyampaikan. Kalau ada yang pernah mendengar istilah jamaah tabligh, ada yang pernah dengar? Jamaah tabligh itu biasanya seneng nginep di masjid-masjid, iktikaf di masjid. Nah, saat di dalam periktikafan itu biasanya disela-selai ngetok pintu rumahnya. Ya, jamaah-jamaah yang belum ke masjid diketoi, diajak ke masjid. Itu namanya tabligh. Makanya dikatakan jamaah tabligh. Menyampaikan apa yang didapat dari Allah, disampaikan semuanya. Itu sifat Nabi. Terus yang ketiga, amanah, bisa dipercaya. Dan yang keempat adalah fatonah, cerdas. Ngomong sekali itu sudah bisa dimengerti oleh orang yang mendengarkan. Makanya di sini dikatakan bahwa Nabi itu as-sadiqul masduq, beliau adalah orang yang benar dan jujur dalam perkataan dan yang dibenarkan dalam setiap yang ia sampaikan dalam masalah agama. Dan hadis yang saya baca tadi itu menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. Sebagaimana kita ketahui dalam Al-Quran, keterangan para ulama bahwa manusia pertama itu adalah siapa? Nabi Adam, dan diciptakan dari tanah. Makanya kalau ada sebuah teori ya yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera, pernah dengar Pak? Maka teori itu bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan Islam. Gak boleh kita percaya. Jadi manusia yang pertama itu Adam dan diciptakan dari tanah. Nah, ketika penciptaan Nabi Adam itu muncul sifat sombong yang pertama. Awalnya di dunia langit itu ya, yang tinggal di langit itu ada malaikat dan juga termasuk iblis, diantaranya itu di langit semuanya, penduduk langit, bahkan ya di surga juga. Bahkan iblis ini menjadi gurunya para malaikat, yang ngajari malaikat itu iblis, pinter cerdas iblis itu. Tapi ketika Allah menciptakan Nabi Adam dan diciptakan dari tanah, setelah selesai diciptakan
Allah itu mengatakan wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah nyiptakan Nabi Adam dari tanah, semua penduduk langit termasuk iblis diperintahkan, hei penduduk langit semuanya, saya menciptakan Adam, silahkan sujud semuanya. Sujud di sini bukan sujud ibadah, pokoknya sujud aja. Semuanya sujud penduduk langit. Satu yang gak mau. Siapa? Takbar, iblis enggan dan sombong. Akhirnya apa? Karena keengganan akan perintah Allah, karena kesombongannya akan perintah Allah, diusir oleh Allah. Ketika ditanya, hei iblis, kenapa kamu kok tidak mau sujud kepada Adam? Jawabannya adalah, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Aku engkau ciptakan dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Aku lebih baik. Tapi Allah tetap dianggap sebagai Tuhannya. Iblis tetap mengakui bahwa yang menciptakan iblis itu adalah Allah. Lu kenal iblis itu sama Allah. Kenal kalau Allah ini zat yang maha kuasa yang menciptakan semuanya. Cuma ada rasa sombong di situ. Nah, rumusnya surga itu nggak bisa ditempati oleh orang yang sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Gak akan masuk surga orang yang dalam hatinya itu ada sebesar biji sawi kesombongan. Ada sedikit kesombongan, gak bisa. Surga gak bisa. Sombong itu artinya apa? Al-kibaru batarul haqqi wa ghamtun nas. Dikatakan sombong bukan orang yang pakai baju mewah, bukan yang kayak gitu. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Wis dikasih tahu yang benar, sik ditolak. Dan merendahkan orang lain, menganggap dirinya paling baik. Seperti contohnya iblis menganggap dirinya lebih mulia daripada Adam, diusir. Yang awalnya iblis ini makhluk mulia, langsung jadi makhluk terlaknat. Makanya iblis itu berteriak ketika diusir, nangis, gak seneng, teriak sekencang-kencangnya. Jadi 4 kali iblis ini berteriak sekencang-kencangnya. Yang pertama, hina uhbitoh, ketika diusir oleh Allah dari surga. Hina lu'ina, ketika dilaknat oleh Allah. Itu teriak iblis itu, nangis sekencang-kencangnya. Hina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi dilahirkan, iblis juga berteriak, gak senang. Hina unzilatil Fatihah, ketika Al-Fatihah diturunkan, 4 keadaan ini iblis gak senang. Maka akhirnya apa? Iblis diusir. Yang awalnya makhluk mulia akhirnya menjadi laknatullah. Nah, itulah ya, kalau misalkan ada makhluk yang memiliki sifat sombong. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian manusia itu diciptakan dari saripati tanah dalam bentuk air mani. Air mani itu suci apa najis? Suci apa najis? Mani. Air mani itu suci. Jadi ada 4 cairan yang keluar dari manusia. Ada mani, ada madi, ada wadi, ada air kencing. Mani suci, tidak najis. Tapi meskipun suci, menyebabkan seseorang mandi wajib. Kencing najis, madi najis, wadi najis. Tapi meskipun najis, ketika orang mau sholat cukup dibersihkan wudhu. Timbul pertanyaan, Ustadz, kenapa mani ini kan suci? Lah, suci kok malah susah disuruh mandi? Faham maksudnya? Lah, kencing najis, kok malah cuma disuruh wudhu, lebih gampang. Kok nggak kebalik, Ustadz? Yang najis mandi, sedangkan yang suci cukup wudhu. Kenapa kira-kira? Kenapa?
Pernah terpikir enggak? Mani suci, paham? Tapi orang harus mandi wajib, padahal suci. Kencing najis, lah kok cuma wudhu? Kenapa kok gak dibalik? Yang najis disuruh mandi, yang suci cukup wudhu. Kenapa kira-kira? Halo, ada yang tahu? Ini menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang mudah, tidak memberatkan. Bayangkan kalau seandainya ada orang kencing, setiap kencing disuruh mandi wajib, susah apa enggak? Lu susah. Pagi subuh kencing, mandi wajib. Ya, mau sholat duhur kencing lagi, mandi wajib lagi. Berat apa enggak? Berat. Asar kencing lagi, mandi wajib lagi. Maghrib kencing lagi. Itu kalau kencingnya cuma 5 kali. Kalau kencingnya berkali-kali, susah, berkali-kali harus mandi wajib. Makanya Allah itu maha mengerti. Oh, kalau misalkan kencing disuruh mandi, ini bisa memberatkan, maka cukup berwudu. Beda dengan mani. Kalau mani ini nggak keluar setiap hari, ya bisa seminggu sekali, kan gampang. Bisa 2 minggu sekali, bisa sebulan. Bahkan kalau Bang Toyib nggak pulang-pulang, ya nggak keluar-keluar, ya. Makanya lebih mudah. Jadi Islam itu mudah, tidak memberatkan. Jadi kemudian Allah berfirman dalam surat At-Tariq ayat 5 sampai 6. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar. Dan proses penciptaan manusia ya sebagaimana tadi disebutkan, yaitu 40 hari pertama Allah mengumpulkan air mani yang jatuh pada rahim secara terpisah-pisah. Dikumpulkan pada rahim di tempat kelahiran, sel sperma bertemu sel ovum, ya, kemudian terjadi pembuahan selama 40 hari. Kemudian 40 hari yang kedua Allah menjadikan air mani itu menjadi segumpal darah, istilahnya alaqah. 40 hari ketiga Allah menjadikan segumpal darah itu menjadi segumpal daging. Jadi ada 40, 40, 40. Totalnya berapa? 120 hari. Kalau diubah ke bulan berapa? 4 bulan. Nah, ketika umurnya sudah 4 bulan di dalam perut, Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh. Makanya ketika sudah umur 4 bulan sudah mulai gerak, ditendang, dek, dek, ruh sudah diletakkan di situ. Nah, kemudian setelah 4 bulan ditiupkan ruh pada bayi yang masih di dalam rahim, maka status bayi itu sama seperti manusia yang hidup di atas bumi, cuma posisinya ada di dalam rahim, tapi sudah dianggap sebagai manusia yang hidup. Dan semua para ulama mujtahid sepakat, ijma, bahwa menggugurkan kandungan setelah ditiupkan ruh 4 bulan ke atas, ya, pada bayi itu hukumnya haram. Dan orang yang menghalalkan itu jatuh kepada kekufuran, dianggap pembunuhan itu kalau sudah 4 bulan ke atas. Kenapa? Ruh sudah ditiupkan. Bahkan dalam kondisi bahaya yang mengancam, ya, yang mengancam sang ibu, misalkan karena kehamilan tersebut, tetap gak boleh bagi ibu tersebut demi keselamatan dirinya misalkan membunuh bayi yang ada dalam kandungannya, karena sudah manusia itu, cuma posisinya masih di dalam rahim. Tapi apa pada kenyataannya, ya, sekarang ini kalau Nabi Adam itu, Nabi Adam gak punya bapak, gak punya ibu. Kalau Nabi Isa gak punya bapak. Lah sekarang banyak yang pengen niru siapa? Siti Maryam, ya, pengen niru Nabi Isa. Anak-anak muda nggak pakai bapak, wis punya anak. Loh, itu repot itu, ya. Nggak perlu ditiru yang gitu itu. Paham maksudnya? Ya, nggak ketahuan bapak isopo. Akhirnya apa? Ketika sudah hamil digugurkan, dosa besar. Dianggap pembunuhan kalau sudah ruh
ditiupkan. Ruh ditiupkan pada usia berapa? 4 bulan. Makanya meskipun dalam keadaan apapun, sang ibu itu gak boleh menggugurkan meskipun untuk keselamatan dirinya. Artinya apa? Ibu itu harus tetap bersabar. Kalau seandainya mati, matinya dalam keadaan mati syahid. Jadi orang yang mati dalam keadaan hamil itu matinya syahid. Seandainya ibu menggugurkan dengan minum pil misalkan, atau dengan cara yang lain misalkan, maka termasuk dosa besar. Dan dosanya itu seperti dosa membunuh manusia yang hidup di atas bumi. Dan dosa pembunuhan ini adalah dosa terbesar kedua setelah syirik. Dosa yang paling berat itu dosa syirik. Kalau orang berbuat syirik belum minta ampun, mati membawa kesyirikan, gak akan masuk surga, kekal di dalam neraka. Tapi kalau masih sempat mohon ampun, taubatan nasuha, insya Allah selama ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di dalam hatinya, insya Allah tetap nanti pada akhirnya masuk ke dalam surga. Jika dokter yang melakukan pengguguran misalkan dengan ridho dari sang ibu yang nyuruh dilakukan oleh dokter, maka kedua-duanya baik dokter ataupun ibunya sama-sama pelaku dosa besar, ya, dianggap sebagai pembunuh semuanya. Atau jika suaminya juga ridho terhadap pengguguran itu, maka juga jatuh kepada dosa besar. Bagaimana kalau misalkan sebelum ditiupkan ruh, sebelum 4 bulan, kan belum sebelum ada peniupan ruh oleh malaikat, maka para ulama itu berbeda pendapat. Sebagian ulama mengharamkan, sebagian membolehkan. Tetapi pendapat yang paling hati-hati, ya pakai yang jangan melakukan. Bisa difahami sampai di sini? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itulah tentang penciptaan manusia. Sebelum dilanjutkan sampai di sini, ada pertanyaan? Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Monggo. Ya, monggo Pak Rizky. Tentang nabi tadi katanya ada empat sifat ya. Tablet sih namanya fatona. Cerdas ya, kan? Jelasan cerdas. Ada keterangan bahwasanya Nabi Muhammad itu ummi, bodoh. Bodoh apa ya? Keterangannya ummi kan? Ummi. Ummi artinya apa? Ummi itu bukan bodoh, tapi tidak menulis dan tidak membaca. Bukan bodoh, ya. Nek bodoh itu baladah, nanti kelawan dari fatonah. Nah, Nabi bodoh ya apa nanti yang disampaikan? Cara sholatnya bisa ngawur semuanya, cara wudhunya bisa ngawur semuanya. Jadi Nabi itu dikatakan punya sifat ummi, tidak menulis dan tidak membaca. Untuk apa? Membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan dari Nabi, bukan karangan Nabi. Kalau Nabinya pintar nulis, pintar membaca, jangan-jangan nyontoh dari kitab-kitab sebelumnya. Faham sampai di sini? Nah, ini menunjukkan loh, Nabi lo nggak bisa nulis, Nabi nggak bisa membaca, tapi bisa membuat sebuah karya besar, mukjizat yang tidak terputus sampai sekarang. Wah, ini akhirnya menunjukkan ini berarti asli, bukan karangan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru itu menunjukkan kehebatannya Al-Quran dan kejujuran Nabi. Ada lagi pertanyaan? Monggo silakan. Ada? Belum? Oke, kita lanjut kalau belum. Hadis yang keempat, bagian yang kedua, lanjutan yang tadi. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi kadbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syakki am sa'idun fa walladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un
fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahlin nari fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahlil jannati fayadkhuluha. Setelah ruh itu ditiup, malaikat diperintahkan dengan 4 ketetapan. Yang pertama, ketetapan rizkinya. Yang kedua, ketetapan ajalnya, kapan dia mati, di mana tempatnya, menit keberapa, detik keberapa. Yang ketiga, amalnya ditetapkan juga. Selamat dan tidaknya dari siksa api neraka juga ditulis. Ini nanti neraka, loh wis ditulis itu. Ini di surga. Loh Ustadz, kalau wis ditetapkan saya di neraka, buat apa saya sholat? Kan kadang-kadang ada yang bertanya gitu. Lah masalahnya, tahu nggak Anda itu ditetapkan di surga, di neraka? Nggak tahu kan? Karena nggak tahu, ya sudah, kerjakan yang baik-baik. Jadi ditetapkan 4 hal ini. Demi zat yang tidak ada yang disembah dengan benar selain dia, sungguh salah seorang di antara kalian akan ada seorang yang beramal dengan amal-amal penghuni surga, hingga tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali sejengkal jaraknya. Lalu dia didahului oleh catatan ketetapan takdirnya. Di takdirnya sudah ditulis neraka tempatnya, hingga dia beramal dengan amalan penghuni neraka, lalu dia masuk neraka. Lo bisa loh. Juga akan ada yang sebaliknya, beramal dengan amal-amal penghuni neraka hingga nggak ada jarak, cuma sedirok, tetapi takdirnya menulis surga, maka dia beramal dengan amalan surga, masuk surga. Nah, ini bunyi hadis lanjutannya. Jadi hadis yang part 2 ini, bagian kedua ini, menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini terjadi dengan takdir ketentuan Allah. Semuanya ada catatannya. Yang hadir ini sudah dicatat sebelum bapak-bapak, ibu-ibu ada di sini, wis tertulis Pak Rizky jam sekian akan hadir pengajian, sudah ditulis. Yang lain yang nggak hadir sudah ditulis, ini nggak hadir rokokan di warkop, sudah ditulis. Dan nggak boleh protes. Ini akan melakukan ketaatan, ini akan melakukan kemaksiatan. Loh, nyalah-nyalahkan Allah. Loh, saya ini bermaksiat, Allah yang nyatet. Nggak bisa. Kira-kira adil enggak? Kalau misalkan Allah nyatet seseorang ini masuk surga, ini masuk neraka, adil apa enggak kira-kira? Ya adil. Wong yang nyiptakan kita ya Allah, terserah Allah mau diletakkan dimanapun. Ibaratnya kalau kita punya mainan, mau kita mainkan ya boleh, mau kita buang enggak apa-apa. Kenapa? Milik kita. Maka enggak boleh nyalah-nyalahkan. Oh, mainan saya buang, loh kamu enggak boleh. Enggak bisa. Orang lain nggak punya hak untuk memarahi kita. Begitu juga Allah yang menciptakan segalanya, dan nggak bisa menyalahkan Allah. Terserah Allah itu apa yang ingin dilakukan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan ada 4 hal yang telah ditetapkan untuk manusia sebelum manusia itu dilahirkan. Yang pertama adalah rizkinya. Jadi rizki setiap orang sudah ditetapkan oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak satu pun makhluk bergerak, bernyawa di bumi melainkan semua dijamin Allah rizkinya. Semuanya itu ada rizkinya. Cacing ya gak bisa kerja, cacing ya cuma jalannya kayak gini. Oh no, rizkinya. Cicak makanannya apa? Nyamuk. Coba bayangkan, kalau kita bayangkan secara akal, nyamuknya terbang ke sana, ya apa caranya cicak? Tapi kalau itu sudah menjadi rizkinya, mampir sendiri datang. Karena apa? Sudah ditetapkan rizkinya. Seberapa rizkinya sudah ditetapkan semuanya. Dan kewajiban manusia itu adalah apa? Ridho dengan rizki yang telah Allah berikan. Istilahnya adalah qanaah, gak protes kepada Allah, dan tentunya tidak menggunakan dalam kemaksiatan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas." Ridholah kamu dengan apa yang telah Allah bagikan untukmu, niscaya kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Ya, mau dikasih apapun oleh Allah ya sudah kita terima. Allah itu ngerti apa yang dibutuhkan oleh kita. Kadang-kadang kita doa kepada Allah, padahal sudah ada dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka aku akan apa? Bukan mengabulkan. Ud'uni, mintalah kepadaku, astajib lakum, apa artinya? Akan ku jawab, bukan ku kabulkan. Akan ku jawab nanti. Doamu itu akan ku jawab. Kalau dikabulkan, ya Allah saya minta alpat langsung datang. Tapi ternyata apa? Allah akan jawab dengan caranya Allah, disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Kita minta alpat, tapi Allah ngerti jantungmu itu loh kurang baik, diberikan kesehatan. Kita nggak merasa kalau Allah sudah mengabulkan doa kita, padahal sudah dikabulkan dengan apa? Diberi kesehatan, karena Allah ngerti yang kamu butuhkan itu kesehatan, bukan alpat. Diberikan kesehatan dengan doa kita. Cuma kita nggak sadar, karena kita itu pengennya minta ini itu yang keluar. Apalagi doa nggak sesuai adab-adab, yang tambah nggak diterima oleh Allah. Makan barang-barang yang haram itu tercegah, doa itu nggak sampai kepada Allah. Makanya kalau doa adab-adab itu juga harus dipenuhi, minimal menghadap kiblat dalam keadaan suci. Meskipun dalam keadaan tidak suci ya enggak, ya boleh-boleh saja. Cuma adab-adab ini yang afdol. Punya wudu, menghadap kiblat, tangannya diangkat, mulai dengan hamdalah, puji Allah, baru sholawat. Jangan dibalik, Allah dulu baru Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin baru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kan ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin, kebalik. Allah baru Nabi Muhammad. Adabnya itu Allah didulukan. Puji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik, baru selawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baru doa. Nah, pujian dan selawat ini nanti yang akan membawa doa kita tembus ke langit menghadap kepada Allah. Nah, gitu. Baru terakhir ditutup sholawat dan hamdalah. Seperti itu salah satu adabnya. Yang kedua yang ditetapkan itu ajal. Ajal atau kematian manusia telah ditentukan oleh Allah. Jika ajal telah tiba, maka nggak ada yang bisa lari. Tempatnya sudah diketahui, sudah tertulis semuanya. Oh, si fulan nanti akan mati di sini, hari ini, jam ini, menit keberapa, detik keberapa. Makanya pernah diceritakan ya, Nabi Sulaiman itu mukjizatnya kan banyak. Ya, nyuruh angin bisa, merintah jin bisa. Itu Nabi Sulaiman. Tiba-tiba ada tamu datang kepada Nabi Sulaiman. Ketika duduk di sebelahnya Nabi Sulaiman, tiba-tiba ada tamu lagi datang, bertamu kepada Nabi Sulaiman dan melihat tamu yang di sebelahnya Nabi Sulaiman dengan tatapan yang tajam. Ditatap terus pergi. Tamu yang kedua ini. Maka tamu yang pertama ini merasa takut. Orang ini kok tatapannya mengerikan. Nanya ke Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, itu siapa tadi yang datang setelah saya? Kok tatapannya mengerikan ke saya? Saya sampai takut. Ngomong Nabi Sulaiman, itu malaikat maut lagi silaturahim. Malaikat maut lagi silaturahim. Waduh, akhirnya curiga, jangan-jangan saya mau dicabut ini.
Katanya tamu pertama. Wahai Nabi Sulaiman, saya minta tolong. Ayo. Katanya orang yang di sampingmu itu nanti matinya di negeri Hindia. Loh, kok ada di sini? Faham maksudnya? Lah, Allah nulisnya mati di negeri Hindia jam sekian. Lah, kok saya lihat malah kok di sampingmu? Lah, ternyata saya nunggu sesuai perintahnya Allah di Hindia. Lah, kok tiba-tiba dia muncul di depanku di bawah angin? Ya sudah, tak cabut. Nah, mau lari kemanapun tetap ajal kalau sudah ditentukan mati. Nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Namanya mati, gak lihat tua atau muda. Tua ya mati, muda ya juga mati. Gak melihat jamaah apa ustadz, gak bisa. Ya, bisa saja yang hadir di sini jamaah mati duluan baru ustadznya. Jamaah mati duluan baru ustadznya, atau kebalikannya. Apa? Ustadznya terakhir, jamaahnya duluan. Ya cocok rek, masa ustadz lah. Kasihan jamaah yang lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat itu mempunyai ajal, batas waktu. Minta penundaan atau percepatan sesaat pun. Jadi nggak bisa dihindari. Minta ditunda ya nggak bisa. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, dia pasti menemui kamu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebelum dilanjut, ada pertanyaan? Monggo. Monggo, Pak, silakan. Apakah takdir bisa dirubah? Ada dalam sebuah hadis dikatakan takdir, yang bisa merubah takdir itu hanyalah doa. Dalam hadis berbunyi seperti itu. Tidak ada sesuatu pun yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Tetapi sebenarnya perubahan takdir itu hanya kalau dilihat dari sisi manusia. Tapi kalau di sisi Allah itu sebenarnya nggak ada perubahan. Si fulan sakit hari Senin, hari Selasa dia ke rumah sakit, kemudian dia berdoa minta kesembuhan, sembuh di hari Rabu. Sebenarnya catatannya itu sudah seperti itu. Tapi kalau dalam perjalanan manusia kayak ada perubahan dengan doa. Faham maksudnya? Si fulan sakit, kemudian datang ke rumah sakit, doa, ya Allah minta kesembuhan. Lah diberikan kesembuhan. Kalau dari sisi manusia, berkat doa saya ini Allah menyembuhkan saya. Jadi seakan-akan ada perubahan. Tapi kalau di sisi Allah tercatat itu, perubahannya itu juga tercatat. Jadi bisa berubah kalau dilihat dari sisi kita dengan doa, sedangkan di sisi Allah catatannya sudah rapi detail. Gitu, Bah. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah amal. Amal perbuatan manusia, baik berupa kebaikan atau keburukan, yang terjadi dengan kehendaknya atau tidak, semuanya juga telah ditakdirkan oleh Allah. Manusia melakukan kasab, misalkan mengarahkan kehendaknya pada suatu perbuatan, Allah menciptakan perbuatannya. Jadi semuanya Allah yang menentukan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Wis dicatat semuanya yang dilakukan itu. Dan yang keempat yang ditetapkan kepada manusia sebelum lahir adalah menjadi orang bahagia atau celaka, sudah ditulis. Orang bahagia ini maksudnya adalah orang yang menjadi penduduk surga. Sedangkan orang yang celaka penduduk neraka. Ditulis si A surga, mesti ditulis itu. Si B neraka, ditulis semuanya. Dan kita nggak boleh protes. Wong Allah yang ciptakan kita, ya sakarepe Allah.
Apakah orang ini akan menjadi penghuni surga? Wes, tertulis Pak Rizky, ya tertulis ini, ya, dan nggak bisa protes. Pak Dede, ya, nggak bisa protes, tetap wes tertulis. Tapi yang jadi masalah kita nggak ngerti. Nah karena kita nggak ngerti, ya sudah, kita harus tetap berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau orang itu sudah ditakdirkan oleh Allah masuk surga, ya akan masuk surga meskipun di awal-awal dia maksiat terus. Seakan-akan jarak antara neraka dengan dirinya cuma 1 dirok. Tapi kalau sudah ditulis surga, di akhir hayatnya mungkin bertaubat, mendapat hidayah, masuk surga. Begitu juga awal-awalnya taat, dicabut hidayahnya oleh Allah, su'ul khotimah akhirnya. Makanya kalau orang kita kok dijadikan oleh Allah rajin ke masjid, istiqomah sholat tahajud, istiqomah puasa, jangan sampai sombong, jangan sampai merendahkan orang lain yang kita lihat nongkrong di sana gak pernah sholat. Kenapa? Khawatir justru orang-orang itu nanti di akhir hayat dapat hidayah, matinya husnul khotimah. Kita yang sudah berjuang istiqomah dan lain sebagainya dicabut hidayahnya, matinya su'ul khotimah. Makanya jangan sampai merasa diri lebih baik, supaya nggak jadi kayak iblis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan sampai di sini? Monggo. Ya, monggo silakan. Jodoh. Apakah jodoh sudah ada takdirnya? Ada. Ya, tapi yang disampaikan di sini cuma apa ini? Kan sudah dikatakan di sini ayatnya. Semua yang kita lakukan itu tetap sudah ditulis, ya. Semuanya termasuk jodoh. Jodohnya wis jelas. Jodohnya A. Kita doa, ya Allah jadikan B jodohku, enggak iso. Tetap A. Paham maksudnya? Tetap A. Ya Allah jadikan A, tetap kalau sudah ditulis. Jodoh sudah ditulis. Jadi orang Jawa ditulis, orang Madura ditulis, ya Allah jadikan saya, anak saya jadi orang Jawa. Nggak bisa. Tetap kalau sudah ditulis ini nanti akan jadi orang Madura, tetap Madura. Jadikan ya Allah anak saya ganteng, kalau sudah ditulis elek, ya tetap elek. Nggak bisa. Ya, jadi kita manut aja dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Yang penting karena kita nggak ngerti yang ditulis itu apa, ya kita tetap berlomba-lomba. Karena ada takdir pilihan. Ya, takdir pilihan itu yang bisa nanti akan jadi pahala, akan jadi dosa. Kalau kita bermaksiat akan ditulis dosa, kalau kita taat akan ditulis pahala. Ini nanti yang akan dihisab di timbangan pada hari kiamat. Tapi sebenarnya ya tertulis juga itu. Ada pertanyaan? Monggo. Monggo, ada pertanyaan? Jadi yang dibahas ini namanya hadis. Kalau dulu itu ilmu fikih. Tapi waktu saya bahas ilmu fikih ini enggak sebanyak ini Pak Didi. Ya, cuma 4 orang, 5 orang. Jadi mungkin belum tahu tentang cara sholat dari awal sampai akhir. Iya Pak Rizky ya. Karena dulu yang hadir ya 5, 4 ya. Jadinya ya mungkin kalau seandainya dibahas sholat itu menarik. Tapi ya nanti ini dulu hadis dulu, biar ngerti. Nanti bisa kita singgung tentang sholat. Ya, soft sholat itu seperti apa. Kita lihat kalau soft sholat ada yang sampai rapat, ya, kaki sampai nempel dengan kaki sebelahnya. Apakah memang seperti itu cara ngatur soft? Itu nanti akan ada pembahasannya. Tidak semua orang ketika ditempeli kaki itu merasa seneng loh. Kadang-kadang ada yang risih. Paham maksudnya? Justru membuat orang sebelah jauh terus menjauh, lari terus, ya, akhirnya kejar-kejaran kaki. Padahal kita sholat itu untuk mencari ridho Allah, bukan mencari kaki jamaah. Itu ada pembahasannya nanti Pak Didi, biar ngerti gimana caranya. Loh, ada pembahasannya.
imam batal, ya. Imam batal. Ini kan ada tembusan di situ. Keluar imam dari situ. Yang tepat di belakangnya maju. Cara majunya harus dicicil, satu tutup, satu tutup, satu tutup. Kok ternyata yang di sini majunya 1 2 3 batal langsung. Gak boleh ngikuti. Nah, itu akan dibahas. Kalau nggak ngerti misalkan bingung, nanti bisa-bisa nungguin di sini nggak keluar-keluar, kan repot, akhirnya nggak sholat. Monggo, ada pertanyaan yang lain? Tapi nanti setelah pembahasan ini selesai, kita pancing lagi tentang masalah itu lagi, tentang masalah ibadah, wuduknya. Nah, itu penting juga. Itu kalau nggak salah di situ itu ada air yang nyembur ya. Nah, itu bagus. Ya, jadi kakinya orang yang keluar dari kamar mandi itu kan bisa jadi tetap dalam keadaan najis. Nah, ketika jalan kok ada air yang menyembur, nah itu sudah hilang najisnya itu bagus seperti itu. Ada yang kadang-kadang bentuknya seperti kolam-kolaman, tahu? Kolam-kolaman. Ya dilihat itu kolamnya ukurannya berapa itu. Kalau nggak sampai 2 kullah kolamnya, terus di situ najis nyampur, di situ najis. Orang yang wudhu nyentuh situ najis semuanya. Kalau memang mau buat kolam-kolaman, ukurannya kalau bisa 2 kullah atau lebih, jadi dilebarkan. Karena rumusnya kalau 2 kullah, ya, selama tidak berubah salah satu sifatnya, warnanya, baunya, rasanya, maka tetap dalam keadaan suci. 2 kullah itu ukurannya berapa? 60 kali 60 kali 60 atau 216 liter lebar. Ya kecil ya, segini, tapi tingginya ya tinggi, tapi kan bisa dilebarkan ya, panjang. Kalau mau bentuk, jadi nggak sembarangan buat kolam-kolaman itu. Kalau buatnya sembarangan, ukurannya kecil, bisa-bisa najis semuanya orang yang keluar itu. Harus tahu caranya. Tentang laundry, boleh nggak mencuci dengan laundry? Itu juga ada pembahasannya. Coba misalkan kita mau mencuci secara manual, nggak pakai laundry, yang didahulukan yang mana? Timba, baju baru air, atau air baru baju? Itu beda hukumnya. Kalau salah memasukkan bisa najis. Coba yang mana yang didahulukan? Baju dulu baru air, atau air dulu ketimba baru baju? Apa itu? Mana? Baju dulu baru air. Jadi kalau misalkan air duluan digenangkan di sini, terus baju diletakkan, najis itu. Karena apa? Timba itu nggak sampai 2 kullah, paham? Ketika nggak sampai 2 kullah, didatangkan baju kita yang najis. Tapi kalau dibalik, baju kemudian ada air, airnya itu suci, baru ketika terpisah menjadi air mustakmal, itu nanti akan ada pembahasannya. Nah, kebalik, bisa-bisa yang dipakai itu najis semuanya. Ketika yang dipakai najis, sholat meskipun sholatnya khusyuk tidak sah. Itu wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan pembahasan malam ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.